Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi Senin malam. Jokowi menyebutkan harga premium yang semula Rp6.500 per liter naik menjadi Rp8.500. Adapun solar harga semula Rp5.500 naik menjadi Rp7.500 per liter. Presiden mengumumkan kenaikan harga tersebut meskipun harga minyak dunia tengah turun. Meski begitu, Jokowi memberikan kompensasi atas kenaikan harga tersebut. Sebelum kenaikan, Presiden telah meluncurkan 4 kartu sakti yang bakal meredam dampak kenaikan BBM bersubsidi yang telah menggerogoti APBN hingga Rp200.000 triliun lebih. 4 kartu sakti itu antara lain Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu HP. Kartu-kartu tersebut akan segera dapat digunakan untuk menjaga daya beli dan sekaligus meningkatkan ekonomi produktif. Presiden pun tak menampik bakal ada pro kontra atas kebijakan itu. Keputusan menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan solusi terhadap anggaran belanja yang lebih bermanfaat bagi rakyat Indonesia secara keseluruhan, yakni untuk sektor produktif. Kita berharap semoga kartu sakti Presiden Joko Widodo benar-benar dirasakan manfaatnya bagi rakyat yang benar-benar membutuhkan. Ya, untuk membahas dampak kenaikan harga BBM bersubsidi dan kesiapan 4 kartu sakti sebagai kompensasinya, bagaimana dengan penyebaran dan penggunaannya. Di studio telah hadir Menteri Sosial Kofifa Indar Parawansa. Selamat pagi, Bu Kofifa. Ya, selamat pagi. Nah, Bu Kofifa, kita tahu bahwa kalau sebelum dilantik kan Presiden Jokowi sempat mengatakan bahwa ya memang akan ada kenaikan harga BBM, tetapi ketika semua sudah siap, jaring-jaring sosialnya ini, pengaman sosial itu sudah siap. Nah, dengan diluncurkan kemarin adalah KIP, KIS dan juga KKS ini pertanda ini sudah seberapa siap sih, Bu? Ya, sebetulnya kalau penerima program perlindungan sosial ini tetap menggunakan data yang lama. Jadi 15,5 juta keluarga pada posisi 25% status sosial ekonomi terbawah. Itu hasil dari PPLS 2011. PPLS itu pendataan perlindungan sosial. Itu 2011 kita menemukan bahwa 25% terbawah itu setara dengan 15,5 juta. Itulah pemegang KPS. Nah, mulai hari ini di 34 provinsi sebetulnya pemegang KPS boleh ke kantor pos masing-masing. Memang kantor pos akan menentukan misalnya di sebuah provinsi ini ada 22 kabupaten kota. Hari ini di kota mana, besok boleh di kabupaten mana, besok. Jadi mulai hari ini sampai tanggal 2 Desember menurut rencana itu semua sudah akan bisa mendapatkan program perlindungan sosial itu, pemegang KPS meskipun mereka belum terima KKS. Meskipun mereka belum terima KKS? Ya. Jadi itu semua hari ini bisa mendapatkan, mulai hari ini ya? Mulai hari ini sampai dengan tanggal 2. Tanggal 2 Desember. Karena memang kantor pos menjadwalkan sesuai dengan data yang mereka punya, supaya tidak terjadi antrian panjang. Gitu. Oke, Bu, kalau persoalan data, mungkin kita lebih ke data dulu di awal. Nah, data itu kan juga dari kemarin sering sekali bermasalah seperti itu, dianggapnya bermasalah. Nah, apakah tidak kemudian menjadi terburu-buru ketika pemerintahan Presiden Jokowi juga akhirnya memutuskan untuk menggunakan data yang sama, atau mungkin ada pertimbangan lain, Bu? Ya, jadi data ini memang pendataannya juga tidak murah gitu. Mestinya 2014 ini menurut perencanaan PPLS itu 3 tahun sekali, harusnya 2011-2014 ini juga mestinya sudah ada data baru. Tetapi karena ini belum dilaksanakan, maka 2015 ini Kementerian Sosial sedang mengkoordinasikan dengan Kementerian Keuangan supaya bisa mendapatkan alokasi anggaran untuk PPLS 2015 meskipun penyelenggaranya BPS, tapi dipanya di Kemsos, begitu. Nah, kemiskinan itu dinamik sekali. Kalau ada bencana, menurut indeks resiko bencana, 90% itu tiba-tiba jadi miskin. Kalau mereka kemarin bercocok tanam, berkebun, tiba-tiba kemudian ada gempa atau ada gunung meletus misalnya, tiba-tiba kemudian kebunnya tidak bisa dipanen. Atau mereka yang kemarin punya ternak, tiba-tiba ternaknya mati karena ada gempa atau karena ada bencana lain. Jadi yang seperti ini update-nya itu mestinya bisa lebih cepat. Nah, kalau yang akan datang, memang Kementerian Sosial sedang menyiapkan grand design untuk program program pelayanan penanganan kemiskinan, kita sebut seperti itu. Jadi ini
grand strategi ini kita sedang melakukan pengayaan terus dengan mengundang sangat banyak narasumber secara bertahap. Kira-kira pusat pelayanan penanganan pengentasan kemiskinan itu kalau di tingkat kecamatan barangkali update datanya bisa 3 bulan sekali, bukan 3 tahun sekali. Oke. Ya. Dan itu untuk mengingat kondisi sekarang ya sudah berarti digunakan data yang sama terkait juga dengan keterbatasan waktu. Nah Bu, kita sekarang ke 400.000 per bulan. Bukan 200.000 per bulan. Kebetulan ini untuk November dan Desember, jadi 400.000. Jadi 400.000. Nah, dengan yang ada sekarang seberapa besar ini akan kemudian mengurangi dampak yang dirasakan oleh masyarakat? Iya. Saya rasa ini pertanyaan substantif sekali. Jadi secara saintifik kan pasti bisa dihitung ya. Jadi kalau BBM naik 500, naik 1000, naik 1500 sampai naik 2000, itu kira-kira resikonya seperti apa terhadap kemungkinan penambahan kemiskinan. Nah, karena kan bukan hanya resiko terkait inflasinya. dengan biaya, resiko inflasi termasuk juga harga kenaikan harga bahan-bahan pokok. Pasti sudah dihitung lah ya, sudah dihitung. Ketika naik 2000, maka resiko inflasinya bagi masyarakat umum itu kira-kira 1,8, tapi bagi kelompok miskin itu 3,9. Karena kebutuhan pangan bagi masyarakat sosial ekonomi terbawah itu memang besar. Dan pada saat BBM naik, maka kebutuhan pangan biasanya sembako itu lebih duluan naik. Maka inflasi bagi kalangan miskin itu lebih tinggi daripada umum. Tapi kisarannya itu kira-kira sekarang ada inflasi itu 2,4 tambahan baru dari baseline 5,3. Oke. Kemudian bagaimana daya beli mereka? Kira-kira 1 bulan itu mereka akan membutuhkan tambahan 155.000. Ketika kemudian ada dana perlindungan sosial 200.000, itu sebenarnya sudah melebihi dari kebutuhan yang mestinya 1 bulan itu mereka butuh tambahan 155.000. Ya. Jadi seharusnya dengan program pelindungan sosial 200.000 per bulan, mestinya tidak akan terjadi penurunan daya beli. Dengan catatan bahwa ketika itu digunakan masyarakat untuk benar-benar untuk membantu meningkatkan daya beli mereka. Jadi asumsinya bahwa mereka sekarang butuh tambahan dana untuk bisa mengcover kebutuhan pangan mereka, kebutuhan pokok mereka. Karena ini kan kita mengcover 25% masyarakat dengan status sosial ekonomi terbawah. Hitung-hitungannya kalau naik 2.000 sebenarnya butuhnya itu 155.000. Tapi kan ini program perlindungannya 200.000. Jadi sudah melebihi. Sudah melebihi. Ini bagi mereka yang ada di dalam coverage KPS ya, kartu perlindungan sosial yang dulu 15,5 juta. Memang kemudian bagi mereka yang tidak tercover oleh program ini, karena kan tadi saya sampaikan kemiskinan itu dinamik. Ada yang dulu sebenarnya dia masuk pada strata berkecukupan, tapi karena ada musibah tertentu tiba-tiba dia miskin. Inilah yang memang membutuhkan special treatment. Apa treatmentnya? Jadi begini, sebetulnya ada beberapa prioritas pengalihan dari subsidi BBM ini. Hitung-hitungan Menteri Keuangan di atas 100 triliun. Nah, di atas 100 triliun 1 tahun ya, di atas 100 triliun. Pada posisi itu misalnya selalu Presiden menyampaikan kedaulatan pangan dan itu harapannya 3 tahun sudah bisa tercapai. Nah, kedaulatan pangan ini antara lain kita butuh intensifikasi pada 3 juta lahan pertanian misalnya. Ini di luar yang ekstensifikasi ya. Kalau intensifikasi ini 1 juta hektar itu kemarin di dalam diskusi itu kira-kira kita butuh 5 triliun. 1 juta hektar. 1 hektarnya itu bisa menambah kalau irigasi teknisnya bagus kira-kira 1 ton. Hitung-hitungannya sudah seteknis itu. Yang saya ingin sampaikan begini, kalau ada pengalihan subsidi BBM, katakanlah ini 100 triliun, tapi kata Menteri Keuangan lebih dari 100 triliun nanti. Itu 5 triliun itu untuk irigasi teknis. Nah, itu akan mengairi sekitar 1 juta hektar. Nah, setelah itu ada lagi 4 triliun yang memang sudah di dalam proses penyiapan perluasan dermaga di salah satu daerah. Itu sudah dihitung-hitung seperti itu sampai kepada UEP, usaha ekonomi produktif. Nah, pada penyiapan usaha ekonomi produktif terutama mereka yang ada di daerah miskin perkotaan, itu memang pemetaannya dilakukan oleh beberapa KL, kementerian lembaga, termasuk dalamnya adalah Kementerian UKM. Ya. Nah, itu kan kalau kita bicara
berbicara tentang ada beberapa banyak sekali program-program yang dari tadinya mengubah subsidi dari konsumtif kemudian menjadi produktif ya. seperti itu. Tetapi kalau bisa dibahasakan mungkin itu bisa dikatakan obat jangka panjang untuk masyarakat, Bu. Biar bagaimana kan ketika masyarakat miskin itu mereka butuh obat yang paling cepat untuk mengobati sakit mereka saat ini. Selain dengan tadi pemberian uang seperti itu, bantuan per bulan. Ada juga tidak sih program lain yang disiapkan yang lebih cepat bisa dirasakan oleh masyarakat? Saya rasa kita tetap harus berbasis data, karena kalau kita tidak ada basis datanya, pasti orang mempertanyakan ini jangan-jangan tidak tepat sasaran. Kemudian atas dasar apa kelompok tertentu itu mendapatkan program tertentu misalnya. Jadi kebetulan dari 5% masyarakat status sosial ekonomi terbawah itu mereka penerima program Keluarga Harapan PKH. Nah, penerima program PKH itu sekarang ada 2,8 juta. Dari 2,8 juta itu kita menyusun program, mudah-mudahan ini bisa disetujui. Karena program-program ini kan harus ada approval dari Kementerian Keuangan. Tapi dari Kemsos itu sudah menyiapkan program. Ini yang 5% status sosial ekonomi terbawah, atau berarti mereka paling miskin ya, 5% termiskin itu ada 2,8 juta. Kalau 2,8 juta kemudian mereka mendapatkan support usaha ekonomi produktif, itu mereka dalam bentuk kelompok, satu kelompok 10 orang, berarti kita butuh 280.000 kelompok. Nah itu setara dengan 5,6 triliun. Kita sih sudah membuat exercise agak detail. Presiden juga menyampaikan UKM ini termasuk salah satu dari 4 prioritas. Cuma nanti apakah di-deliver ke kementerian mana, ke kementerian yang mana, saya rasa ini yang sedang difinalisasi. Jadi sebenarnya banyak sekali yang sudah... Ya. Jadi masing-masing sebetulnya detail sekali, cuma nanti kan ibaratnya ini ada satu kue, nah kue ini akan didistribusikan pada prioritas-prioritas mana. Yang jelas kalau pertanian itu selalu beliau menyampaikan ya bahwa 3 tahun ini insya Allah kita bisa membangun kedaulatan pangan, tidak sekedar ketahanan pangan. Baik, kita masih akan membahas lagi mengenai seperti apa program-program sosial yang sudah disiapkan. Kita akan membahasnya di segmen berikutnya, Bu Kofifa. Pemirsa, kami akan segera kembali saat lagi, tetap bersama Jurnal Pagi. Ya pemirsa, kita lanjutkan lagi perbincangan ini, Bu Kofifa. Sebelum kita bahas tentang seperti apa lebih detail lagi rencana jaringan sosial yang akan diprogram, jaringan sosial yang akan diberikan kepada masyarakat yang terkena dampak subsidi BBM ini. Tapi kan juga banyak pertanyaan bahwa ini tidak ada payung hukumnya ataupun juga anggaran seperti apa. Itu kan juga yang harus berkali-kali dijawab oleh pemerintah seperti itu. Ya, sebetulnya juga sudah berkali-kali dijawab juga bahwa penerimanya itu 15,5 juta pemegang KPS. Ya. Nah, itu ada datanya by name by address. Lalu banyak yang akhirnya minta bagaimana kita bisa nggak akses data itu. Itu menurut Undang-Undang KIP ternyata itu tidak dibenarkan. Tetapi kalau misalnya untuk sebuah telaah kajian atau asesmen tertentu, saya rasa mereka boleh, tapi tidak untuk dipublikasikan, sekedar untuk meyakinkan, make sure bahwa oh iya sih 15,5 juta misalnya. Dari 15,5 juta itu ada 86,4 juta mereka yang selama ini mendapatkan kalau program barunya Kartu Indonesia Sehat. Tapi dulu mereka adalah penerima Jamkesmas atau Kartu JKN atau BPJS. Macam-macam masyarakat punya sebutan. Tapi ini nanti akan diseragamkan secara bertahap menjadi Kartu Indonesia Sehat. Untuk apa, Kis? Karena di 130 jutaan anggota BPJS itu 86,4 juta itu penerima PBI. PBI itu penerima bantuan iuran. Seringkali kalau ngantri di rumah sakit, oh ini PBI gratis. Nah itu akhirnya mereka diterbelakangkan, dipinggirkan. Ada ketidaksetaraan perlakuan yang ini mereka harus ngelus dodo ya, apa mau dikata gitu. Padahal dia bukan gratis, dia iurannya dibayar oleh negara. Jadi kan tidak gratis sebetulnya. Nah ini ada upaya penyetaraan perlakuan. Dengan apa? Nanti yang bayar iuran pun di BPJS kartunya juga bernama Kartu Indonesia Sehat. Jadi yang PBI, penerima bantuan iuran juga disebut Kartu Indonesia Sehat, yang membayar pun juga Kartu Indonesia Sehat. Nah, nanti kalau barcode-nya itu digesek baru kemudian keluar data-data ya. Oh iya, oh dia penerima
bantuan iuran. Oh, dia sebetulnya bayar iuran untuk kelas 1, kelas 2, kelas 3. Tetapi pada saat proses dia mengantri itu perlakuannya sama. Bukannya kesetaraan perlakuan ini sesuatu yang mahal di negeri ini up to now ya. Setelah itu bagaimana kartu Indonesia Pintar? Kartu Indonesia Pintar ini selama ini yang disasar adalah murid. Nah, ke depan ini harapannya pertama adalah bagaimana dengan anak-anak jalanan yang drop out sekolah. Harapannya memang mereka akan kembali ke sekolah, tapi kalau mereka tidak mau kembali ke sekolah bagaimana? Oh, mereka tetap dapat kartu Indonesia Pintar asal umurnya di bawah 18 tahun. Untuk apa KIP itu? Karena KIP itu kalau usia SMA itu 1 juta per tahun, usia SMP 750.000 per tahun, usia SD 450.000 setahun. Untuk apa? Supaya mereka bisa menggunakan dana itu untuk program vocational training atau life skill, sehingga dia punya kecakapan hidup untuk menyambung bagaimana dia akan bisa mendapatkan sumber pendapatan yang relatif standar misalnya. Nah, siapa lagi yang bisa mendapatkan program ini? Mereka-mereka penyandang masalah kesejahteraan sosial. Itu data di Kemsos sekarang ini 1,7 juta. Itulah mereka yang rentan, itulah mereka yang sebetulnya jauh lebih membutuhkan, tapi itulah mereka yang selama ini tidak mendapatkan sapaan Termasuk program. juga ketika mereka kemarin BLT dan lain-lain program-program. Tidak pernah dapat karena Tidak pernah dapat. Nah, iya, kalau sekarang ini yang mereka itu yang inilah kelompok yang unregistered. Jadi yang unregistered ini memang harus disisir karena kan di Nawacita itu nomor 1 negara harus hadir, nomor 2 negara tidak boleh absen. Nah, sekarang ini negara selalu absen menyapa mereka-mereka yang rentan, penyandang disabilitas, mereka yang di panti asuhan, di lansia, panti jompo dan seterusnya. Nah, untuk November Desember ini mereka dapat tidak sih? Belum. Rencananya mereka akan dipakai 2015. Presiden, Wapres dan seluruh kementerian pada posisi 1,7% itu memang sudah approve mereka. Tetapi tambahan lagi. Misalnya kalau dari Menteri Agama itu coveragenya akan diperluas kepada madrasah diniyah. Kalau kemarin Sanawiyah Aliyah dapat ini diniyah. Kemudian dari Kementerian Dalam Negeri menyampaikan ternyata banyak juga masyarakat yang unregistered dan itu berarti mereka tidak pernah mendapatkan program pelindungan sosial. Siapa mereka? Mereka ternyata adalah para penghayat kepercayaan. Kenapa? Karena mereka kalau mengurus KTP kemudian di kolom agama mereka kan tidak mau menyebut agama apa sehingga mereka tidak pernah bisa mengakses KTP. Sehingga data mereka kemudian juga tidak masuk ke BPS. Sehingga mereka itu tidak terregister itu. Nah, kategori yang unregistered seperti ini ketika mereka masuk pada harapannya sih 40% satu sosial ekonomi terbawah. Sekarang baru 25% yang tercover program ini. Kalau dia misalnya kategori 40% masyarakat satu sosial ekonomi terbawah, harusnya mereka juga tersapa oleh program-program bantuan perlindungan sosial ini. Berarti dengan kata lain program pemberian bantuan uang tunai ini akan berlangsung tidak hanya 2 bulan, tapi sampai dengan 6 bulan. Iya, ke depan. rencananya sampai 6 bulan start from November ya. Start from November. Iya. Berarti dengan kata lain di 2015 ini juga rencananya akan ada penambahan lagi. Perencanaan ya, sekarang ini kita sedang finalisasi dengan Kementerian Keuangan supaya yang unregistered, supaya yang kategori invisible people ini Januari mereka sudah bisa mendapatkan program itu. Ya. Karena biar bagaimanapun mereka juga menjadi salah satu masyarakat yang terdampak dengan adanya kenaikan harga BBM, Ibu. Ya, betul. Nah, terakhir sejauh mana kemudian koordinasi yang sudah dilakukan oleh kabinet antar kementerian yang berada di dalam kabinet untuk memastikan bahwa program ini benar-benar bisa berjalan, tidak kemudian salah sasaran, ataupun juga mungkin ada yang berhak tidak mendapatkan. Ini betul sekali. Terutama yang terkait dengan pelindungan sosial ini ya. Kalau terkait dengan pembangunan infrastruktur, berapa sawah terairi, itu memang Presiden menyampaikan nanti rapat kabinet yang akan datang ini yang kita bahas, ini yang kita fokus. Itu relatif memang jadwalnya sudah sangat terukur. Tapi untuk pelindungan sosial karena ini mengcover 15,5 juta, makanya Kementerian Sosial 2 Kamis yang lalu kita melaunching kawalbansos.com. Jadi website ini kami berharap bahwa akan membuka partisipasi publik seluas-luasnya untuk ikut mengawal seluruh program-program perlindungan sosial ini. Jadi selain di kawalbansos.com ada .lapor.ukp.go.id. Jadi 2 website ini bansos.com dan kawalbansos. Ya. Kawalbansos.com sama .lapor.ukp.go.id. .lapor.ukp.go.id. Ya, sama 1708 SMS-nya. Ini harapan kita bahwa akan ada masukan dari seluruh khalayak untuk bisa saling mengawal.
Jadi bagaimanapun monitoring and evaluation ini nggak bisa hanya oleh aparat karena ini waktunya sangat cepat gitu ya, dan kemungkinan terjadinya kekurangpahaman karena program ini, ya namanya program baru, kalau sosialisasinya dianggap kurang komprehensif, maka ada yang saya pernah memandu, jadi Bu ini gimana saya punya KPS, coba Ibu, karena ini orang Jakarta, Ibu ke kantor pos gitu, setelah ke kantor pos sudah dapat 4 kartu, KIS, KKS, KSKS, terus ini bagaimana lagi Bu? Itu yang KSKS, di situ ada SIM card, Ibu masukkan ke handphone Ibu gitu. Rupanya dia nggak tahu memasukkan SIM card, mintalah sama orang di pos. Setelah itu terus ada SMS. Setelah SMS lagi dia telepon lagi. Ini SMS-nya bilang di sini ada uang 400 gitu. Saya di mana mengambilnya? Saya bilang Ibu mengambilnya di kantor pos itu tadi. Dengan menunjukkan. Ya, jadi dengan menunjukkan SMS. Ya, dengan menunjukkan SMS itu ini bagi yang menerima SIM card ya, tapi yang tidak dia boleh menunjukkan KPS-nya. Karena KPS itu datanya semua sudah ada di kantor pos. Nah, dia boleh mengambil ini 400, dia butuh 200 ya diambil 200 saja, yang 200 bisa dia simpan gitu. Oke, berarti dengan kata lain tidak ada perubahan yang juga terlalu menyulitkan untuk prosedur baru mestinya atau mekanisme? Ya, mestinya tidak terlalu repot, tetapi namanya juga kok ada SIM card memasukkan ke handphone gitu. Ya kita butuh proses untuk saling mendampingi lah. Ya. Dan tentunya itu juga untuk semakin bisa memastikan untuk ini tidak salah. Ya, diberikan. Yang penting lagi bahwa supaya dana itu berapa yang dibantu, berapa pula yang dia terima itu sama angkanya. Iya. Jadi memang LKD, layanan keuangan digital ini memang mestinya terus dikembangkan supaya seluruh program-program bantuan sosial itu akan sama yang dibantu dengan sampai penerima terakhirnya. Tidak ada pemotongan di tengah jalan. Terima kasih Bu Kofifa sudah bergabung bersama kami di Jurnal Pagi Berita 1. Dan pemirsa, kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetap di Jurnal Pagi Berita 1.